di Telegram itu banyak sekali grup LPDP, hampir semua informasi tentang pendaftaran di situ ada gitu ya. Jadi silahkan install Telegramnya bagi yang belum gitu ya, cari grup LPDP, join di situ, informasinya sangat kaya di situ. Ya. Jadi silakan pilih strategi yang tepat. Apakah mau butuh mentoring secara intensif? Karena kalau enggak tadi katanya kurang motivasi gitu ya, biar ada teman belajarnya juga, ataukah mau independen, pilih mana yang terbaik gitu ya. Yang tahu siapa yang teman-teman sendiri itu gitu ya. Kalau saya tidak tahu profil gitu ya, kepribadian teman-teman belum gitu ya, belum kenal. Jadi silahkan tentukan sendiri mana yang lebih tepat, mana yang lebih efektif untuk belajar, untuk melakukan persiapan. Oke ya, itu untuk persiapan beasiswanya. Kemudian untuk aplikasi universitas ke luar negeri. Biasanya orang pada suka bingung, pengen kuliah di luar negeri tapi kemana ya? Apa sih yang harus dicari terlebih dahulu? Ya, pertimbangannya apa ya? Satu, choose your university carefully. Karena kuliah di luar negeri itu apa ya? Tadi kuliahnya sangat-sangat spesifik, jurusan-jurusannya itu juga jauh lebih banyak daripada yang ditawarkan di universitas yang ada di Indonesia, atau paling tidak prodinya. Jadi kita yang harus memilih. Pertimbangannya apa sih? Pertimbangan pribadi pasti mungkin ada gitu ya. Oh, pengen kuliah di Manchester karena suka Manchester United. Ya boleh-boleh saja sebenarnya pertimbangan pribadi seperti itu, tapi jangan sampai itu dijadikan alasan utama. Karena tujuan utama kita ke sana sekolah gitu ya, untuk studi lanjut, berarti di situ lebih banyak tantangannya adalah tantangan akademiknya. Jadi usahakan pertimbangan utamanya adalah pertimbangan akademik. Pertimbangannya kalau saya tuh apa yang dipertimbangkan waktu itu? Satu, kurikulum. Karena namanya kuliah lagi, pertimbangan pertama kurikulum dong, apa sih isi gitu ya jurusannya, apa isi prodinya. Kalau di luar negeri untuk S2 itu ada yang pakai tesis, ada yang tidak. Jadi master by coursework. Ada yang master by coursework tapi ada tesisnya, atau kalau di Inggris disebut dissertation. Itu cek lagi. Kalau yang mau coursework saja boleh sebenarnya, tapi kalau saran saya misalnya ada yang suatu saat ingin S3, mungkin pekerjaannya riset atau apa, utamakan yang ada tesisnya. Gitu ya. Atau mungkin melihat ada internship-nya atau tidak, ada fieldwork-nya atau tidak. Nah, lihat kurikulumnya, mata kuliahnya cocok tidak dengan minat kita, dengan apa yang kita ingin dalami. Kurikulum itu jangan dikorbankan, jadi jangan asal dapat univ saja, atau oh itu univnya terkenal, pokoknya kita selalu masuk situ. Tidak, kurikulum itu pertimbangan utama karena itu yang akan kita pelajari. Yang kedua adalah profesor dan iklim riset, ini terutama untuk yang studi dengan riset, jadi untuk master by research gitu ya, atau untuk S3. Jelas ya, pertimbangan utama adalah kesesuaian riset dengan yang dilakukan di profesor atau tim faculty members di sana. Jadi kita ingin tahu kesesuaian apa yang akan kita teliti dengan bidang mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, kualitas. Jelas ya, kuliah di luar negeri mah udah mahal-mahal, jangan yang universitas ya pokoknya asal di luar negeri, tidak gitu ya. Karena sama seperti apa ya, kualitas universitas di luar negeri pun tidak semuanya bagus-bagus semua gitu ya. Jadi kita juga harus memastikan bahwa itu berkualitas. Cara yang paling gampang adalah cek daftar perguruan tinggi tujuan LPDP. Sudah ada itu di websitenya. Univ mana yang boleh didaftar oleh calon pendaftar LPDP. Ya, atau teman-teman bisa melihat ranking universitas ya, ada QS gitu, lihat rankingnya, atau ranking per prodi. Karena bisa jadi begini, ada universitas yang mungkin kita belum pernah dengar namanya, tapi ternyata dia itu ahli di satu prodi tertentu. Itu banyak yang seperti itu. Nah, itu boleh gitu ya. Jadi silakan dicek lagi dari segi kualitas. Dan yang keempat, ini bagi yang berkeluarga, dukungan buat keluarga. Artinya ada negara yang sangat mahal biaya hidup untuk keluarganya, jadi ya mikir-mikir kalau ke situ, realistis gitu ya. Kalau saya belum berkeluarga, jadi pertimbangan keempat ini tidak berlaku gitu ya. Tapi bagi yang berkeluarga, ya itu wajib gitu ya, karena biar bagaimanapun kan keluarganya perlu hidup ya. Jadi pastikan bahwa negara tujuan itu tidak terlalu mahal. Kemudian yang kelima adalah peluang diterima. Ambisius boleh milih
perguruan tinggi utama dunia semua tuh ya, ke Harvard, Stanford, dan lain-lain, tapi realistis. Seberapa besar peluang kita diterima? Karena kalau kita mendaftar LPDP tanpa LOA, kita itu dikasih 3 pilihan, gitu ya. Jadi nanti kalau tiga-tiganya tidak diterima, kalau tidak salah memang boleh ada pindah ke opsi keempat gitu, tapi syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Tapi ya realistis lah. Boleh mungkin 1-2-nya PTUD, 3-nya ya yang agak-agak safe pilihannya yang kira-kira kita bisa diterima. Jadi ada strateginya gitu ya. Nah, itu kemudian alasan pertimbangan pribadi boleh sih ya, tapi tadi usahakan tempatnya jangan yang di tempat pertama, jangan ke Manchester karena penggemarnya MU gitu ya. Itu boleh punya alasan, itu manusiawi, sangat normal, tapi jangan jadikan itu alasan yang pertama ya. Nah, kemudian yang pertanyaan yang banyak ditanyakan berikutnya, mau daftar LPDP dulu atau harus dapat LOA dulu? Dua-duanya boleh dipakai ya, karena ada jalurnya. Cuma bedanya adalah kalau ada LOA bisa tidak usah TBS. Jadi langsung ke interview. Kalau misalnya tanpa LOA nanti akan diberi waktu kok, setelah diterima itu akan diberi waktu 18 bulan untuk mencari LOA. Nah, kalau peluang diterima sejauh ini sih ya bahkan dari sosialisasi orang LPDP-nya sendiri tidak ada ketentuan bahwa yang ada LOA peluang diterimanya lebih besar atau pasti diterima enggak. Atau yang tidak ada LOA itu pasti gagal enggak juga gitu ya. Di periode 2 tahun 2022 justru lebih banyak yang tidak ada LOA itu yang diterima. Jadi adalah dua hal yang berbeda gitu ya, daftar LPDP dengan LOA tadi. Jadi silahkan pilih what works for you, tapi kalau dari persiapan, pengalaman saya sih jalan dua-duanya. Jadi walaupun saya mendaftar 2 kali itu non LOA semuanya gitu ya, posisinya adalah saya sudah mencari universitas. Kalau yang kemarin S3, saya bahkan sudah apply ke universitas S3-nya. Jadi tinggal menunggu hasil pengumuman, tapi karena pengumumannya belum keluar, deadline LPDP-nya sudah duluan, jadinya lewat jalur non-LOA. Gitu ya. Dan ketika interview disampaikan saja gitu ya bahwa posisinya saya sedang menunggu untuk mendapatkan LOA. Ya, jadi tidak ada ketentuan pasti, silahkan dicari what works for you, mau LPDP dulu atau LOA dulu. Kalau dari segi persiapan, jalan dua-duanya. Nah, kemudian cara apply-nya gimana? Informasi aplikasi zaman sekarang itu sudah sangat mudah gitu ya untuk didapatkan. Biasanya di website masing-masing universitas sudah jelas ada syaratnya apa, aplikasinya bagaimana, itu bisa dilihat semuanya di situ, bisa daftar mandiri, bisa pakai agen. Kalau untuk saya S2 mandiri ya, S3 juga mandiri daftarnya karena pengalaman itu seru gitu ya. Jadi tidak menyerahkan pada agen untuk mendaftarkan kita, tapi kitanya sendiri yang cari informasi, kita yang upload dokumen, apa ya, itu kita jadi dapat full pengalamannya. Kalau untuk S3 jelas ya kontak supervisor terlebih dahulu. Calon supervisor ini nanti kayaknya ada satu slide tersendiri tentang yang S3 gitu ya. Dan untuk aplikasi luar negeri usahakan minimal 6 bulan sebelum intake itu sudah daftar, kecuali di kampus-kampus yang mungkin mau defer gitu ya, atau memperbolehkan defer, menunda mulai studi. Kenapa harus 6 bulan? Karena kan perlu visa. Ya, 6 bulan pun belum tentu pengumuman diterima langsung keluar gitu ya. Jadi ketika kita mau keluar negeri itu tidak bisa pokoknya keterima langsung berangkat, nggak bisa gitu ya. Itu negara orang, kita perlu izin untuk tinggal di sana. Nah, jadi proses visa itu juga makan waktu, jadi jangan terlalu mepet. Di universitas, di website kampus biasanya sudah ada keterangan. Oh, kalau untuk pendaftar overseas international student maksimal tanggal apa atau bulan apa, itu biasanya sudah ada keterangan. So, rajin-rajin cek websitenya. Oke. Mbak Endah, ada Ya, pertanyaan boleh. dari Kak Ihsan. Kak Ihwan, maaf Muhammad Ihwan, bagaimana ya nge-match tujuan pribadi, misal cari S3-nya ke Saudi, biar bisa sering umroh, dan kurikulum juga tercapai,
dan kurikulum juga tercapai. 2, untuk anak dan istri apakah ada allowance dari LPDP? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini Mas Ikhwan gitu ya. Saya suka dengan antusiasmenya gitu ya, dari tadi penuh semangat gitu ya. Oke, apakah bisa gitu ya atau boleh nge-match tujuan-tujuan seperti itu? Boleh banget gitu ya. Tapi tergantung, balik lagi gitu ya, Mas Ikhwan jurusannya apa. Kalau mau ke Saudi boleh gitu ya. Tapi lihat dulu di LPDP tuh, di kampus di Saudi tuh atau perguruan tingginya apa saja yang boleh di situ. Gitu ya. Kemudian di kampus tersebut cari jurusannya, ada yang sesuai dengan minat kita atau tidak. Sekali lagi, usahakan alasan akademik itu jangan dikorbankan. Jadi jangan karena pokoknya pengen ke Saudi gitu ya, akhirnya ya udahlah pindah jurusan nggak apa-apa gitu ya. Kecuali siap dengan konsekuensinya gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih merasanya lebih baik utamakan alasan akademiknya, karena itu gitu ya yang akan membuat atau apa yang akan kita pelajari. Nge-match itu boleh gitu ya. Nge-match itu bisa dilakukan, kita cari titik tengahnya gitu ya, titik temunya dikompromikan gitu ya. Tapi untuk bisa bagaimana caranya itu match tadi, why-nya dicari dulu gitu ya. Atau universitas tujuannya ini pertimbangannya ditemukan lagi ya, lihat dari kurikulumnya, risetnya, atau mungkin tadi alasan pribadi, itu semuanya boleh, tapi tadi pokoknya akademiknya kalau bisa jangan dikorbankan lah, karena kan tujuan utamanya ini untuk kuliah gitu kan. Kalau memang niatnya misalnya mau umroh atau apa, insya Allah gitu ya. Kalau sudah di luar negeri bahkan untuk haji gitu ya, kita tuh bisa pakai kuota dari negara mereka gitu ya. Jadi kita nggak perlu antri pakai kuota orang Indonesia, dan itu banyak ya yang melakukan hal tersebut. Kemudian untuk living allowance untuk istri dan anak, untuk S3 ada, tapi untuk S2 sekarang sudah tidak ada. Untuk S3 ada, tapi kalau tidak salah mulainya tahun kedua. Gitu ya. Jadi tetap kalau mau bawa istri dan anak ke luar negeri perlu modal dulu gitu ya, setidaknya untuk tahun pertama, atau nanti nyusul gitu ya, anak istrinya nyusul di tahun kedua. Seperti itu. Besarannya 25% dari living allowance kita per orang, maksimal 2 gitu ya. Oke, itu Pertanyaan lagi. Terima kasih. Izin boleh. nanggapin boleh, Mbak? Kalau boleh sih. Oh iya, silakan. Itu living allowance-nya itu gini ya, Bang, maksudnya tiketnya juga termasuk. Terus kalau yang 100%-nya berapa, Mbak? Untuk yang tiketnya sendiri gitu, berapa ya dapatnya? Oke, kalau tiket sebentar ya. Harus saya cek keuangan dulu gitu ya. Kalau tidak salah tiket itu ada gitu ya. Tapi saya nggak yakin. Masalah saya nggak bawa keluarga gitu. Jadi saya nggak kepo gitu ya. Saya nggak kepo untuk bawa keluarga gitu ya. Nanti saya cek dulu. Mungkin saya bisa diinformasikan. Ada panduan pencairan keuangan. Dokumen itu nanti bisa dilihat, bisa di-download. Karena LPDP transparan ya. Jadi bisa diakses informasinya. Kemudian besaran 100% berapa ada juga tuh di dokumen panduan pencairan keuangan LPDP. Nah, kenapa saya tidak bisa jawab? Karena 100%-nya berapa itu tergantung kotanya di mana, negaranya di mana. Jadi jawabannya akan sangat berbeda-beda. Ya, kalau di Inggris, London itu 1.600, kalau saya akan ke Brighton itu 1.250 gitu ya. Jadi beda. Nah, makanya saya tidak bisa jawab 100%-nya. Mungkin silakan langsung dilihat sendiri saja ya Mas Ikhwan di panduan pencairan keuangan LPDP. Ada langsung dokumennya. Oke, itu mungkin. Siap, Mbak Endah, terima kasih. Terima kasih Mbak Endah. Ada pertanyaan lagi dari Kak Fadilah. Terima kasih banyak pencerahannya. Katanya, saya mau tanya untuk S3 luar negeri, terutama Inggris, untuk dapetin LOA itu biasanya ujiannya seperti apa? Apakah hanya personal statement atau ada ujian masuk kayak GAMAT gitu? Terima kasih katanya. Oke, terima kasih Mbak Fadilah gitu ya. Kalau untuk di Inggris, untuk dapat LOA itu justru saya ini balik lagi ke kampusnya ya. Jadi mungkin tidak berlaku bagi semua kampus, tapi kebanyakan untuk program PhD itu tidak ada tes yang gimana-gimana, maksudnya tes tertulis gitu tidak. Biasanya adalah personal statement ada, tapi sebelum itu adalah yang
terpenting adalah kita membuat proposal riset, kita kontak profesor di kampus yang ingin kita daftar. Kalau profesor itu sudah mengiyakan, mereka tertarik untuk menjadi supervisor kita, dan itu tidak hanya satu orang, minimal 2 gitu ya dari kampus yang sama, baru kita daftar di secara resminya. Gitu. Jadi pertama adalah kita harus susun proposalnya dulu gitu ya. Atau kalau dia punya proyek gitu ya, proyek kemudian membuka untuk mahasiswa S3, kita ngikut proyek mereka apa gitu. Jadi memang harus kita buat rencana riset kita dulu, baru kita tawarkan kepada profesor, kalau mereka setuju kita baru daftar. Jadi yang tidak, atau justru kuncinya tuh ada di proposalnya. Kemudian apakah perlu personal statement? Iya, kalau GMAT biasanya tidak, kecuali mungkin untuk sekolah bisnis ya. GMAT itu biasanya ke US. Kalau ke Inggris sekolah bisnis mungkin perlu GMAT, tapi kalau untuk prodi lain setahu saya tidak gitu ya. Perlunya lebih ke tadi dokumen, personal statement, proposal, ada profesor yang bersedia gitu ya untuk menjadi pembimbing kita, minimal 2 orang. Setelah itu baru kita daftar. Prosesnya gimana? Kalau sudah ada yang bersedia, biasanya tinggal interview saja, gitu ya. Karena kalau di UK itu yang penting adalah tadi kesediaan profesornya. Kalau sudah ya nanti tinggal interview saja. Interview pun biasanya lebih ke konfirmasi teknis gitu ya. Anda mau studinya gimana? Ada biaya atau tidak gitu ya. Yang teknis-teknis seperti itu saja. Tapi kalau dari segi konten, risetnya mau apa, itu sudah korespondensi jauh-jauh hari sebelum kita apply secara formal ke universitas tersebut. Jadi nanti setelah ini ya, setelah slide ini akan ada untuk yang proposal S3. Itu mungkin Mbak Tari. Pertanyaan lagi dari Dr. Mita. Untuk jurusannya hanya tersedia di satu unit, artinya 3 pilihan jurusan yang akan diisi nanti, 3-3-nya diisi jurusan dan universitas yang sama, Teh, katanya begitu. Oke, ini jurusannya apa ya? Sangat spesifik mungkin ya. Jadi hanya ada di satu universitas tersebut. Tapi karena kalau mau daftar via non-LOE berarti kan karena harus pilih 3. Karena kalau sudah ada LOE kita nggak perlu milih 3 univ. Jadi satu aja sudah cukup. Kalau non-LOE, ya sudah, pilihan pertama adalah yang mau di jurusan tersebut gitu ya. Yang kedua, ketiga isi saja yang mirip di universitas lain. Itu kalau menurut saya. Kenapa? Karena itu untuk jadi semacam safety net kita. Karena belum tentu kita diterima di pilihan pertama. Jadi usahakan tetap ada pilihan kedua dan ketiga. Jadi agar apa ya, nanti ada pilihan lain, ada kalau misalnya belum rezeki di yang pertama, kita bisa pilih yang kedua dan ketiga. Masalah mau di univ yang sama, kayaknya tergantung kedekatan jurusan gitu sih ya. Alasannya apa, kenapa harus univ yang sama? Apakah betul-betul tidak ada univ lain yang mirip-mirip studinya atau bagaimana? Mungkin begitu, Ibu Dr. Mita. Ingin bertanya Teh, makanya untuk yang saya maksud Teh, untuk yang tadi saya sampaikan satu jurusan itu kan insya Allah Bismillah rencananya untuk program target ya Teh ya, yang spesialis. Nah kebetulan Teh Enda untuk spesialis yang saya minati itu untuk di buklet jurusannya itu hanya ada satu jurusan itu di Universitas Indonesia, jadi hanya ada di UI saja Teh. Nah, sedangkan memang untuk pendaftarannya kan memang belum ada LOE-nya, karena memang kalau dilihat dari timeline yang saya pribadi rencanakan, memang saya ikut LPDP dulu, nanti beres LPDP baru saya daftar untuk simaknya di akhir tahun ini gitu Teh. Jadi memang untuk jurusannya itu hanya di satu univ itu saja. Oke, di univ lain tidak ada kemiripan yang mirip-mirip? Tidak ada Teh, jadi memang di bukletnya pun hanya satu jurusan, kedokteran okupasi, dan hanya ada di UI. Kalau misalnya pilihan kedua dan ketiganya agak beda jurusannya, bersedia nggak? Sejauh ini memang belum bersedia sih Teh, memang karena jadi memang niatnya memang mau jurusan itu. Nah, cuman kendalanya memang hanya satu di Indonesia.
Oke ya, ini agak case-nya unik gitu ya. Saya sendiri karena saya jurusannya banyak pilihan gitu ya, jadi saya tidak bisa memberikan jawaban pasti. Tapi kalau misalnya ada keraguan-raguan atau ada pertanyaan, gampang kok, ajukan saja ke LPDP-nya langsung. Itu kita kalau mau cari jawaban yang akurat gitu ya. Jadi silakan ajukan tiket bantuan, belum jadi awardee pun boleh gitu ya untuk bertanya di situ, langsung kirimkan tiket bantuan LPDP di Google tuh sudah langsung keluar. Jadi daripada saya misleading ya memberikan informasi yang tidak saya ketahui gitu ya. Jadi saran saya sih nanti ajukan saja tiket bantuan, tanyakan langsung kepada LPDP-nya. Begitu Ibu Dokter Mita. Ya, Teh Endah, terima punten kasih nambahin Teh dikit. Endah. Halo, Teh Endah. Iya, Mungkin sedikit aja untuk Dokter Mita. Kalau memang di Ya, UI, Teh hanya di Esa. UI, Ya, menurut Esa sih ikut yang periode ini, SIMAK UI-nya. Kan sekarang ada tuh pendaftaran yang periode. Nanti enaknya sudah punya LOE ngelamarnya. Mudah-mudahan pengumumannya bareng nggak ya? Kayaknya nggak bareng ya. kalau memang UI kan ada 3 periode tuh Teh. Pertama, kedua, ketiga. Cuman kalau memang program yang PPDS-nya itu hanya buka di 2 kali. Pertama yang kemarin sama besok yang di akhir tahun di September Oktober. Jadi kalau ngikutin timelinenya memang kita yang ikut LPDP yang Udah Bismillah sesuai Juni ya. ini kan Teh, nanti beres pengumumannya LPDP yang sampai substansi ya Teh ya, pengumuman finalnya gitu kan. Nah itu beres itu nanti masih ada seminggu atau 2 minggu baru dia ikut tes yang SIMAK UI gitu. Oke, tadi bisa dicoba saran Mbak Endah ya. Siap. Terima kasih Teh. Oke, Boleh lanjut. terima kasih juga Tessa gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini mungkin singkat saja untuk proposal riset dan pencarian supervisor, karena kalau yang mau S3 biasanya udah punya gambaran gitu ya. Apa sih yang perlu untuk dipertimbangkan? Yang pertama adalah consider your passion and expected expertise gitu ya. Passion itu penting karena doing PhD S3 itu kan lama gitu ya. Jadi kalau ya pokoknya asal S3 saja nanti belum setengah jalan sudah bosan gitu ya. Jadi pastikan bahwa kita punya passion di bidang tersebut dan apa sih expertise yang akan kita harapkan. Jadi kalau S3 itu sudah sangat spesifik. Tapi kalau yang lanjut S3 biasanya sudah profesional, artinya sudah punya pengalaman kerja. Jadi saya rasa untuk expertise ini tidak akan terlalu kesulitan lah karena biasanya melihat dari pengalaman kerja selama ini. Kemudian yang kedua jelas find the research gaps. Ini yang agak susah karena PR-nya banyak, harus banyak baca. Research gaps ini tergantung gitu ya, boleh theoretical, methodological, atau praktikal, lebih bagus tiga-tiganya gitu ya. Jadi secara teoritis ada yang belum diteliti atau ada pendapat yang bertentangan. Methodological juga mungkin kita meneliti dengan metode yang berbeda gitu ya, atau praktikal kita meneliti di konteks yang berbeda, di daerah yang berbeda. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, find supervisors tadi ya, sebelum daftar universitas kalau ke luar negeri itu lebih ke supervisornya, kecuali di US. Kalau di US kalau tidak salah langsung ke univnya. Ya, kalau yang negara-negara yang lain itu kebanyakan adalah kita harus kontak supervisornya dulu, pastikan bahwa mereka tertarik untuk menjadi supervisor kita, baru kita apply ke perguruan tingginya. Jadi kita tuh harus email ke mereka tuh, nanya ada menerima lowongan atau menerima mahasiswa PhD tidak. Kalau risetnya tentang ini tertarik atau tidak. Ada pendapat yang berlainan sih, ada yang kontak dulu baru kasih proposal gitu ya. Tapi kalau saya kemarin tipe yang kasih proposal aja sekalian gitu ya. Jadi saya lempar ke banyak, kirim ke banyak supervisor yang risetnya mirip dengan atau satu bidang dengan apa yang saya lakukan. Apakah ada rejection? Ya, rejection ada gitu ya. Dicuekin juga banyak gitu ya. Lebih banyak itu tidak terbalas emailnya gitu ya. Rejection ada, saya tuh 2 orang rejection profesor gitu ya, 3 orang penuh gitu ya, tertarik tapi penuh sudah tidak bisa menerima mahasiswa PhD yang baru. 2 supervisor
ada di kampus yang berbeda. Jadi dari satu kampus saya hanya mendapatkan satu supervisor, sementara untuk daftar perlu minimal 2 gitu ya, sampai akhirnya ketemu. Jadi coba lagi saja terus, rejection-nya akan sangat banyak gitu ya. Ya, mungkin ada sih yang tidak perlu banyak rejection, tapi dari pengalaman yang saya dengar selama ini sih kebanyakan gitu ya, banyak yang tidak terbalas emailnya gitu ya. It's okay, it's normal. Jadi yang penting kita coba lagi, kita coba kirim korespondensi ke supervisor, kita coba cari tahu sampai kita menemukan ada minimal 2 profesor yang bersedia untuk membimbing kita. Gitu ya. Oke, biar sudah 1 jam ternyata gitu ya, masih ada beberapa yang perlu disampaikan. Kita langsung masuk saja dulu ya ke pembahasan berikutnya. Oh, atau ada pertanyaan deh, untuk mengkontak supervisor itu bagaimana untuk mendapatkan alamat emailnya? Pertanyaan dari Mas Ikhwan. Balik lagi ke website universitas. Jadi kalau universitas di luar negeri itu biasanya sudah ada profil profesornya. Jadi di situ sudah ada tuh profil akademisinya siapa saja, termasuk publikasinya apa saja, CV-nya bagaimana, dan di situ sudah ada alamat email. Jadi kita email saja ke situ. Kalau memang mereka tertarik, biasanya mereka akan jawab, walaupun kadang ada yang takes time untuk mendapatkan persetujuan dari profesor di Sussex, kampus yang saya inginkan, dan itu kebetulan adalah pilihan pertama. Jadi saya betul-betul ingin kuliahnya di Sussex, dan dengan profesor tersebut saya menunggu 6 bulan, ya, menunggu 6 bulan untuk mendapatkan respons positif dari profesor tersebut. Jadi silakan ya kirimkan emailnya ada di website masing-masing kampus, kemudian tunggu saja jawaban gitu ya. Kalau misalnya sudah 1 bulan 2 bulan belum terjawab, follow up boleh, tapi cukup sekali saja ya follow up-nya. Jangan blasting terus-terusan meng-email, karena bisa jadi mereka tidak menjawab berarti tidak tertarik, dan it's okay gitu ya. Oh, oke. Sebelum masuk ketiga masih ada pertanyaan lagi, cara membuat riset proposal S3. Membuat riset proposal itu kalau ya sebenarnya prinsipnya sama apa ya? Oke. Prinsipnya itu mirip seperti kita mau melakukan penelitian. Kalau di dalam buklet LPDP itu sudah ada ininya, sudah ada formatnya gitu ya, apa sih isinya gitu ya, jelas ya, harus ada background-nya, latar belakangnya gitu ya, sampai ke nanti kontribusinya seperti apa. Apa yang harus dipikirkan adalah 1, tentukan scope bidangnya. Ya, apa sih sebenarnya yang ingin kita teliti di bidang apa? Bidangnya aja dulu gitu ya, isu apa? Ya, misalnya kalau saya lebih ke pemberdayaan masyarakat. Oh, isunya 1 pemberdayaan masyarakat. Ketemu sudah isunya. Pemberdayaan masyarakat masih luas. Langkah yang kedua, jadi pemberdayaan masyarakat seperti apa yang ingin saya teliti. Makanya masuk ke tahap yang kedua, find the research gaps. Pemberdayaan masyarakat selama ini dilihat dari sudut pandang A, B, C, D. Oh, ternyata sudut pandang yang ini belum. Ini yang akan saya teliti. Gitu ya. Kalau sudah ketemu itu kan muncul pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian berarti nanti sudah bisa tuh di-develop teorinya apa, metodenya bagaimana, lokasinya gimana gitu ya, sampai ke kontribusi atau output dari riset kita yang diinginkan itu apa. Jadi memang prosesnya agak panjang, terutama kalau yang pekerjaannya selama ini tidak banyak melakukan riset gitu ya. Jadi harus identifikasi isunya apa, spesifiknya di bagian mana, dengan cara menemukan gap tadi. Oke, mungkin itu ya untuk S3, cara membuat proposalnya. Boleh dilanjut dulu ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Tadi yang pertama kan sudah ya tentang, pertama apa tadi? Find your way. Yang kedua adalah bagaimana siap melakukan atau membuat aplikasi. Yang ketiga adalah tentang kuliah di luar negeri. Karena mungkin gitu ya, waktu saya muda terutama dulu gitu ya, mau daftar S2 di luar negeri, ragu-ragunya adalah karena saya belum pernah kuliah di luar negeri, di keluarga saya belum pernah ada yang kuliah di luar negeri, jadi saya bingung, takut gitu ya, bisa nggak untuk ke sana. Nah, jadi saya di sini cerita, semoga kalau yang masih ragu-ragu ini jadi hilang keraguannya gitu ya. Kuliah di luar negeri itu
harus saya sampaikan secara jujur gitu ya, itu tidak selalu seindah postingan Instagram para awardee. Ya, jadi orang di Instagram itu posting itu biasanya hal yang baik-baik gitu ya, karena kan we want to make a good impression gitu ya. Kalau hal yang sedih-sedih, hal yang menyakitkan itu lebih banyak disimpan untuk diri, untuk support system. Ya, jadi banyak yang tidak terungkap gitu ya ke lini massa, ke media massa. Jadi tantangannya memang besar juga, tapi sisi positifnya adalah pengalaman berkuliah di luar negeri juga merupakan kesempatan emas yang bisa mengubah hidup banyak orang gitu ya. Karena itu akan membuka wawasan dan secara pribadi itu bisa membuat kita lebih terberdayakan. So we are more empowered gitu ya, lebih percaya diri, lebih punya wawasan. Nah, apa yang akan saya sampaikan singkat saja, gambaran seperti apa sih kuliah di luar negeri dari nuansa akademis yang pertama catat gitu ya, higher expectation. Ini nggak cuma di luar negeri aja sih, karena kuliah S2 dan S3 ini kan levelnya bukan S1, jadi ekspektasi perform kita sebagai student juga harus lebih baik. Jadi manajemen waktu itu memang harus sangat ketat. Ini yang I wish I knew it sooner gitu ya, karena ketika saya S2 pun manajemen waktunya belum seefektif sekarang gitu ya. Jadi suka begadang gitu ya. Padahal sebenarnya kalau manajemen waktunya baik mungkin nggak perlu begadang sampai jam 2 pagi gitu ya. But everybody needs to learn somewhere gitu ya. Jadi itu proses pembelajaran saya. Nah, ekspektasinya lebih tinggi. Jadi kita tidak bisa santai-santai atau mengerjakan tugas itu ala kadarnya sebagaimana kita melakukan S1. Jadi harus lebih serius, analisisnya juga lebih tinggi. Kalau ada yang latar belakangnya pendidikan, tadi ada Abu dosen juga gitu ya. Jadi kalau dari taksonomi belumnya itu memang lebih tinggi gitu ya, mau S2 dan S3. Jadi ekspektasi performa kita juga tuntutannya harus lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kuliah di luar negeri itu rich academic culture. Budaya akademiknya itu lebih kerasa karena fasilitasnya lengkap banget ya gitu ya. Bukan hanya perpusnya saja, tapi ruang belajar, kemudian gedung-gedung untuk common rooms gitu ya, untuk diskusi dan lain-lain itu banyak sekali. Kemudian aktivitas akademik seperti forum, diskusi itu juga sangat banyak, so make the most of it. Ya, jadi pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di ruang kelas, tapi di luar kelas itu banyak sekali yang mendukung kita untuk belajar. Jadi enak lah gitu ya kuliah di sana gitu dari nuansa akademiknya. Ya mahal juga sih kuliah di sana gitu ya. Jadi saya rasa sangat wajar kalau fasilitasnya mungkin jauh lebih maju daripada banyak perguruan tinggi di Indonesia. Karena memang lebih mahal gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kuliah S2 di luar negeri itu pasti adult learning gitu ya. Jadi pembelajarannya dewasa. Kita tidak cukup gitu ya hanya menunggu apa yang dikatakan oleh profesor, tapi lebih banyak justru independent studies-nya. Kita harus yang lebih banyak baca sendiri, ide ngobrol dengan teman kelas, ngobrol dengan yang ada di prodi kita cari di sana itu sempat terpikir bahwa orang luar negeri kayaknya lebih pintar gitu ya. Padahal kalau pembelajaran orang dewasa itu lebih menghargai gitu ya, lebih menghargai pendapat kita. Jadi makanya kalau kita punya pendapat, kita punya pertanyaan, sebenarnya nggak usah ragu, ngomong aja gitu ya. Karena mereka juga nggak akan menertawakan kita, kok ini pertanyaannya nggak mutu, atau ini pendapatnya jelek banget. Sebenarnya tidak gitu ya. Karena mereka menghargai experience kita, background kita, cerita kita gitu ya. Jadi adult learning. Makanya
kesempatan itu gunakan sebaik-baiknya gitu ya, nggak usah banyak ragu-ragu karena orang luar negeri pun sebenarnya sama kok, tidak selalu pendapatnya tuh kayak profesor semua gitu ya, kalau levelnya sama gitu ya, masih S2 ya 11-12 lah dengan kita gitu ya. Mungkin kelebihan mereka adalah mereka sudah terbiasa ngomong aja, sudah terbiasa menyampaikan pendapat, jadi kesannya lebih confidence ketika menyampaikan pendapat di forum atau di kelas. Oke. Biaya dan lingkungan hidup ini jadi pertanyaan yang banyak orang gitu ya. Cukup nggak sih beasiswa di luar negeri? Tergantung lokasinya di mana, tergantung biaya hidupnya seperti apa. Untuk akomodasi bisa pilih on campus atau off campus. Kalau on campus ya tinggal di akomodasi kampus. Biasanya lokasinya dekat dengan ruang perkuliahan gitu ya, bisa menghemat di transportasi. Kalau off campus itu biasanya tergantung ya univ mana gitu ya, tapi biasanya bisa lebih murah kalau off campus, cuma nambah biaya transport. Jadi ujung-ujungnya sama aja gitu ya. Atau kalau tinggal bisa mix nationality, kita tinggal dengan mahasiswa dari negara asal gitu ya, dari negara mereka, local students atau international students, atau ada yang house share dengan sesama mahasiswa Indonesia. Kalau yang house share dengan mahasiswa sesama Indonesia, ini biasanya untuk alasan lebih hemat aja sih. Tapi hati-hati, kata orang LPDP itu sebenarnya mengharapkan kita itu belajar apa ya, kalau di luar negeri itu jangan ketemunya dengan orang Indonesia lagi gitu ya. Maksudnya jangan ngumpulnya hanya dengan orang Indonesia saja. Jadi silahkan dipertimbangkan juga untuk tinggal di mixed nationality flat. Kemudian untuk tips berhemat, biasanya harus masak sendiri sih, karena kalau jajan di luar terus, di luar negeri biasanya nggak akan cukup gitu ya, living allowance-nya, jadi ya harus bisa masak gitu ya. Buku pinjam aja di perpus gitu ya, kalaupun beli second hand gitu ya, thrifting dan lain-lain, tapi yang penting ada dimasak sih, karena biaya makan itu mahal, kemudian akomodasi juga biasanya sudah setengah living allowance itu untuk akomodasi. Jadi kalau tidak cukup ya dicukup-cukupkan ya, gimana caranya. Kemudian yang ketiga, teman-teman ketika di sana meet people, so we will get home away from home. Gitu ya, ini terutama bagi yang nggak biasa sendiri. Kalau saya tipe yang tadi ya highly independent gitu ya, bukan berarti nggak pernah ngomong sama orang juga gitu ya, tetapi buat yang merasa butuh banyak teman, butuh banyak support system, nggak apa-apa join students club, ketemu banyak orang di forum, di seminar gitu ya. Jadi biar kita banyak teman ngobrolnya, sekaligus biar semakin lancar juga bahasa Inggrisnya. Oke, itu yang ketiga. Kita sebelum ke tanya jawab, kita selesaikan dulu yang keempat kayaknya ya. Karena ini yang keempat itu tinggal satu slide terakhir. Tips and tricks LPDP, and this is a personal experience gitu ya. Yang pertama, being authentic is power. Ya, jadi bagaimana kita menjadi diri yang otentik itu adalah sebuah kekuatan. Makanya kita harus kenal diri sendiri tadi. Jadi ketika kita menulis evaluasi diri, essay, interview, kita jangan terlalu terbawa-bawa apa kata orang. Oh, awardee A gitu ya, nulisnya gini, awardee B gini. Akhirnya kita ikut-ikutan. Enggak. Gitu ya. Being authentic is power. Karena itu yang akan membuat kita lebih stand out adalah ketika kita tidak berpura-pura, ketika kita tidak mencoba menjadi orang lain, tetapi we present what we are. Gitu ya, seperti kita apa adanya. Dan ini di dalam persiapan keberangkatan di PK saya yang kemarin ya, angkatan 199 itu Ibu Sri Mulyani datang, beliau juga menyampaikan itu, menjadi award di LPDP adalah be authentic. Ya, jadi bagaimana kita menjadi diri yang nggak usah banyak kepura-puraan gitu ya, tetapi jujur apa adanya. Menjadi siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi makanya yang diperbaiki adalah kualitas dirinya gitu ya. Jadi jangan biar kelihatan bagus dibagus-baguskan. Kalau bisa justru apa yang memang kurang kita perbaiki. Jadi kita bagus beneran gitu ya. Kemudian yang kedua, being a fresh graduate is not a weakness. Ya, jadi kalau mahasiswa tuh biasanya nanya ke saya gitu ya, kalau masih fresh graduate bisa nggak sih daftar LPDP? Bisa. Justru LPDP itu mencari anak muda. Saya dulu keterima masih fresh graduate. Kemarin saya PK 199, banyak banget fresh graduate kelahiran 99 2000.
anak kelahiran 2000 sudah pada mau ke luar negeri. Keren banget gitu ya. Jadi menjadi fresh graduate is not a weakness. LPDP justru mencari anak-anak muda yang penuh semangat, punya impian, berani mengambil challenge untuk belajar sebaik-baiknya di luar negeri. Jadi boleh. Terus caranya gimana? Ya, fresh graduate-nya CV-nya jangan kosong-kosong banget gitu ya. Jadi tetap silahkan ada aktivitas di kampus, organisasi, lomba. Silahkan dilengkapi CV-nya gitu ya. Kemampuan course tambahan itu juga boleh dilakukan. Kemudian jangan lupa menjalin komunikasi yang baik dengan dosen karena kan kita membutuhkan rekomendasi mereka. Kalau dosen itu kenal dengan kita, surat rekomendasinya itu akan lebih meyakinkan. Jadi bukan sekadar bahasa normatif bahwa saya merekomendasikan si A untuk kuliah, tidak, tetapi ada cerita personal bahwa oh saya pernah bekerja atau mengajar mahasiswa ini, dia performanya begini, begini, begini. Kalau kita tidak kenal atau tidak menjalin hubungan yang baik dengan dosen tersebut, sulit bagi mereka untuk memberikan rekomendasi yang sedetail itu. Ya. Jadi silahkan bagi yang fresh graduate, bukan weakness, justru Anda anak muda gitu ya, kesempatannya masih banyak, yang penting itu CV-nya dilengkapi, dan yang tidak kalah penting adalah dijaga IPK-nya. Karena syarat minimal IPK itu syarat administratif, itu sudah hitam putih. Jadi kita nggak bisa nawar, kalau kurang ya nggak lolos. Makanya walaupun banyak aktivitas, tetap dijaga IPK-nya, karena kan untuk kuliah S2, S3, it's an academic thing, ya, adalah suatu tindakan akademik. Jadi kita harus menunjukkan bahwa secara akademik kita mampu, kita bisa untuk kuliah lagi. Dan yang terakhir adalah being prepared is the key. Ya, makanya tadi Kak Esa nyebut jangan coba-coba doang gitu ya, karena yang penting adalah persiapan. Kalau kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita juga bisa jadi lebih percaya diri. Ya, aplikasinya siapkan dengan matang, esainya kita sudah yakin, tidak banyak keraguan yang ada dalam diri kita, pokoknya kita sudah yakin ketika kita ditanya oleh LPDP gitu ya, misalnya ketika interview, kita bisa jawabannya lebih meyakinkan. Kemudian kalau interviewer tadi Teh Esa juga sempat menyinggung gitu ya, apakah mereka memang menekan kita? Pengalaman saya ketika S2 saya tidak dapat interviewer yang banyak tekanan gitu ya, jadi santai-santai aja interviewnya. Tapi untuk yang S3 tekanannya luar biasa. Kalau waktu S2 interview saya itu kurang dari 30 menit, waktu S3 interview saya itu 1 jam 20 menit, itu sudah ditekan habis-habisan gitu ya. Tapi saya sadar sih bahwa untuk S3 di luar negeri itu bukan uang yang sedikit gitu ya, itu uang rakyat juga gitu ya. Jadi mereka mungkin memang ingin mencari tahu karakter saya itu seperti apa, apakah saya yakin dengan rencana studi saya, akhirnya 1 jam 20 menit itu seperti di sidang ditekan habis-habisan. Tapi ketika kita memiliki persiapan yang cukup matang, kemudian kita tahu apa yang kita lakukan, insya Allah kita bisa menjawabnya, kita tidak goyah gitu ya ketika ditekan seolah-olah kita dipertanyakan segala aspeknya, apakah kita siap atau tidak. Kalau memang kita siap, kita bisa menjawabnya, dan itu terlihat dari body language kita, apakah kita yakin ataukah tidak, seperti itu. Jadi silakan ya 3 hal ini, authentic, fresh graduate is okay gitu ya. Kalau untuk yang sudah bekerja bagus, berarti sudah ada modalnya. Paling yang perlu diutamakan adalah kenapa sih, alasan kenapa harus S2 atau S3 lagi. Apakah itu akan menunjang pekerjaan ataukah perlu nggak S2 atau S3 lagi. Dan yang tidak kalah penting adalah being prepared, persiapan. And sebagai penutup, ya, mencari beasiswa dan melakukan studi lanjut itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Apa, bagaimana, dan kapan melakukannya itu kita yang menentukan. Jadi bukan karena ya udahlah yang lain pada daftar, kita ikut daftar, enggak. Kita yang menentukan apa, bagaimana, dan kapan. Kita juga yang tahu semua jawaban tadi, esainya mau kayak apa gitu ya, kita yang tahu. Orang lain itu hanya membantu teknisnya. Oh, gimana sih cara membuat esainya lebih bagus, itu paling teknisnya, tapi konten, isinya teman-teman sendiri yang punya. So be yourself.
Itu saja dari saya, silakan nanti kalau ada diskusi lebih lanjut, boleh lewat forum ini, ataukah boleh juga kontak saya di Instagram @etanomsari, silakan untuk diskusi lebih lanjut, baik untuk studi S2 maupun S3. Sekian saja untuk sesi pemaparan, kalau masih ada sesi tanya-jawab, kita lanjutkan setelah ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Masih ada pertanyaan di kolom ya. Mbak Endah dari Kak Muhammad Ikhwan, bagaimana untuk posting jurnal? Pernah dengar ada siswa Taiwan yang beasiswa dari Taiwan juga. Jumlah jurnalnya belum dipublikasi sampai masa beasiswanya habis, jadi berhenti kuliah, katanya begitu. Oke, bagaimana dengan jurnal? Ini tergantung kampusnya, lagi-lagi ya, tergantung kampusnya. Syarat kelulusannya di situ apa? Kalau di UK, di kampus saya itu justru sudah dipisah. Ada PhD by Research, ada PhD by Publication. Jadi kalau yang by research, jalur yang saya ambil, syarat publikasi itu justru tidak wajib. Walaupun tentu saja saya ingin mempublikasikan, tapi itu jadi additional, bukan syarat wajib. Syarat wajib adalah melalui sidang, ya. Itu. Tapi kalau yang PhD by publication berarti memang harus publikasi. Tesisnya itu adalah kumpulan dari publikasi tadi. Jadi tergantung syarat di kampusnya, silahkan dilihat lagi karena tidak ada aturan yang berlaku untuk semua kampus. Bahkan di UK sendiri gitu ya, aturan kampusnya bisa berbeda. Ya, itu soal publikasi. Jadi silahkan dicek lagi inginnya kemana. Saya yakin informasi tersebut sudah tersedia dengan jelas di dalam websitenya. Kalaupun belum, biasanya ada email administrator gitu ya, mereka akan happy to help gitu ya. Kita tinggal email saja, kita tanyakan terkait dengan hal tersebut. Oke, begitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya Kebetulan di Bandung sudah azan ini Teh. Oh Saya iya, juga di Bandung, sudah ini masuk lagi ya. di kelas. Iya, Iya, ditutup aja. kita tutup aja ya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga untuk dua pemateri kita. Sangat luar biasa. Saya baru lulus S1 2020, jadi ingin S2. Ya, terima kasih atas motivasinya dan semoga sesuai judul ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari dua pemateri kita. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun hal yang di luar dari kendali saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tessa, Terima Mbak Endah. kasih. Tessa, Teh Sama-sama. Endah, Ya. Mbak Endah, TS. semuanya. Terima kasih. Nanti slide-nya Terima di-share di kasih. grup ya. Ya, Teh. Terima kasih, Teh. Ya. Teh Endah nanti nggak live dulu ya. Aduh, untung ngomong. Saya sudah mau live tadi. Tunggu sebentar. Ini saya izin lihat ya. Terima kasih. Pengumuman peserta terantusias nanti di grup aja.